Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aras Agita Fasya, kelas 12 IPS 4 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi desa yang berada di Indonesia. Saya memilih Desa New Tebel, Provinsi Bali. Nah, sebelum kita mengulik tentang Desa New Tebel, apa itu potensi desa? Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa itu sendiri. Nah, jika kita sudah tahu potensi desa itu apa, mari kita cari tahu apa saja potensi desa yang berada di Desa New Tebel, Provinsi Bali. Ini dia penjelasannya. Oke, Desa New Tebel. Nama New Tebel telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nama New Tebel berasal dari kata new yang artinya kelapa dan tebel artinya lebat. Kata New Tebel merupakan satu rangkaian kata new dan tebel yang tidak dipisahkan, yang berarti hamparan lahan atau hutan kelapa yang lebat. Hutan kelapa yang lebat dan berbuah lebat menjadi ciri Desa New Tebel. Desa New Tebel memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Potensi tersebut meliputi antara lain potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial budaya, sumber daya kepariwisataan, dan sumber daya ekonomi kreatif. Beberapa potensi sumber daya alam desa yang dapat menjadi modal dasar pembangunan ekonomi Desa New Tebel dalam kurun waktu 6 tahun mendatang antara lain sumber daya alam berupa lahan sawah 10 hektar dan tegal perkarangan kebun 168 hektar. Sumber daya ini merupakan aset desa yang sangat potensial untuk pengembangan usaha agribisnis yang dapat menyerap tenaga kerja banyak atau padat karya dalam rangka mengendalikan pengangguran dan menjaga stabilitas perekonomian desa. Lalu, sumber daya alam berupa jenis tanaman unggulan desa. Memperhatikan pola tata ruang RT/RW Kabupaten Karangasem di mana Desa New Tebel masuk di dalam kawasan konservasi dan resapan air, maka warga desa telah sejak lama mengusahakan jenis-jenis tanaman konservasi yang memiliki potensi ekonomi dan menjadi tanaman unggulan desa. Jenis-jenis tanaman tersebut adalah kelapa, kakao, pisang, nanas, aren, nangka, dan buah-buahan lainnya. Lalu sumber daya alam berupa ternak unggulan desa. Usaha budidaya ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam buras, itik, dan lainnya masih cukup mampu untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Istilah celengan di masyarakat yang berarti investasi mikro di sektor ternak banyak dilakoni penduduk dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Paling tidak untuk mengimbangi perilaku konsumtif. Berikutnya ada sumber daya industri kerajinan rumah tangga unggulan dan pengolahan hasil pertanian. Potensi pengembangan industri rumah tangga masih sangat besar dan belum digali secara maksimal oleh warga. Pengolahan hasil tanaman unggulan desa seperti buah kelapa menjadi minyak kelapa untuk minyak goreng dan minyak VCO, pengolahan buah pisang menjadi produk-produk sekunder, pengolahan biji kakao, pengolahan buah nanas, kerajinan membuat anyaman ata, handicraft dari batok kelapa, kayu, perak, dan lainnya. Seperti anyaman bambu, garmen, katik sate, dan lain-lain. Berikutnya sumber daya alam berupa pantai dan laut. Potensi yang ada di Desa New Tebel untuk pantai dengan panjang sekitar 0,8 km telah dimanfaatkan membangun sarana dan prasarana menunjang kepariwisataan Candi Dasar. Lalu sumber daya alam berupa sungai. Sungai yang mengalirkan air cukup stabil di tengah-tengah Desa New Tebel memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha perikanan air tawar, usaha tanaman padi, dan pola wija di sawah irigasi teknis. Lalu sumber daya manusia, proyeksi penduduk Desa New Tebel tahun 2020 sekitar 2.866 jiwa. Lalu sumber daya seni budaya, kemudian sumber daya kelembagaan atau organisasi sosial ekonomi budaya yang telah cukup banyak tumbuh dan berkembang seperti halnya kelompok masyarakat yang bergerak di sektor produksi dan jasa yaitu Pokmas, Pokmas Miskin, Poktan, KWT, dan sejenisnya. Nah, itu dia potensi desa yang ada di Desa New Tebel, Bali. Semoga penjelasan yang tadi
dapat memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Maka dari itu, saya Aras Agita Fasya mengundurkan diri. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.